Menjaga kesehatan dengan sabar dan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-45. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, aku tidak memberimu sebuah pahala kecuali surga." Bersabar memberikan ketenangan jiwa. Orang yang sabar tidak akan terjerumus pada keburukan. Dia memiliki pikiran yang positif yang akan berdampak pada jasmani dan rohaninya. Dengan demikian, orang sabar akan cenderung sehat. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari memulai melanjutkan pembahasan Quran Surat kedua, Hizb 3. Ayat ke-44 hingga ayat ke-59. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ayat ke-44. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri, kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 44, tentang kaum Yahudi Madinah yang pada waktu itu berkata kepada mantunya, kaum kerabatnya dan saudara sesusunya yang telah masuk agama Islam, tetaplah kamu pada agama yang kamu anut, Islam, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Muhammad, karena perintahnya benar. Ia menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dirinya sendiri tidak mengerjakannya. Ayat ini, surat kedua ayat 44, sebagai peringatan kepada orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dan At-Talabi dari Al-Kalbi, dari Abi Syaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ayat ke-45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ke-46. Yaitu, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ayat ke-47. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan, ingatlah pula, bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Bani Israel yang telah diberi rahmat oleh Allah dan dilebihkannya dari segala umat ialah nenek moyang mereka yang berada di masa Nabi Musa alaihi salam. Ayat ke-48. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu, seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan, begitu pula, tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Syafaat, usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudorot bagi orang lain. Syafaat yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafaat bagi orang-orang kafir. Perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israel. Ayat ke-49. Dan, ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ayat ke-50. Dan, ingatlah, ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Waktu Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel keluar dari negeri Mesir menuju Palestina dan dikejar oleh Fir'aun, mereka harus melalui Laut Merah sebelah utara. Maka Tuhan memerintahkan kepada Musa memukul laut itu dengan tongkatnya. Perintah itu dilaksanakan oleh Musa hingga belahlah laut itu dan terbentanglah jalan raya di tengah-tengahnya dan Musa melalui jalan itu sampai selamatlah ia dan kaumnya ke seberang. Sedang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya melalui jalan itu pula. Tetapi di waktu mereka berada di tengah-tengah laut, kembalilah laut itu sebagaimana biasa, lalu tenggelamlah mereka. Ayat ke-51. Dan, ingatlah, ketika kami berjanji kepada Musa, memberikan Taurat, sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu, sembahan, sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zolim. Anak lembu itu dibuat mereka dari emas untuk disembah. Ayat ke-52. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur. Ayat ke-53. Dan, ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ke-54. Dan, ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku,
Sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu, sembahanmu, maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Membunuh dirimu ada yang mengartikan, orang-orang yang tidak menyembah anak lembu itu membunuh orang yang menyembahnya. Ada pula yang mengartikan, orang yang menyembah patung anak lembu itu saling bunuh-membunuh, dan ada pula yang mengartikan, mereka disuruh membunuh diri mereka masing-masing untuk bertaubat. Ayat ke-55. Dan, ingatlah, ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang," karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Maksudnya, melihat Allah dengan mata kepala. Karena permintaan yang semacam ini menunjukkan keingkaran dan ketakaburan mereka, sebab itu mereka disambar halilintar sebagai azab dari Tuhan. Ayat ke-56. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Yang dimaksud dengan mati di sini menurut sebagian mufassirin ialah mati yang sebenarnya, dan menurut sebagian yang lain ialah pingsan akibat sambaran halilintar. Ayat ke-57. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Salah satu nikmat Tuhan kepada mereka ialah, mereka selalu dinaungi awan di waktu mereka berjalan di panas terik padang pasir. Manna ialah makanan manis sebagai madu. Salwa ialah burung sebangsa puyuh. Ayat ke-58. Dan, ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya menurut sebagian ahli tafsir, menundukkan diri. Ayat ke-59. Lalu orang-orang yang zolim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zolim itu dari langit, karena mereka berbuat fasik. Syodaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Sobat, ayo kita berlanjut ke ayat berikutnya.